Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, di mana kami boleh menyatakan isi hati kami, menyatakan kebutuhan, keterbatasan, kelemahan kami, dan Engkau menerima, Engkau mendengarkan, dan bahkan Engkau menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pujian, kami bersyukur untuk suasana Advent. Menjelang Natal kami mengingat karya Tuhan yang begitu besar bagi keselamatan kami. Tuhan berkati melalui pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Hati kami boleh kembali dibawa kepada hati Tuhan, yang membuat-Mu rela memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Biar firman-Mu berbicara kepada setiap kami dengan jelas, pribadi demi pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Shalom saudara sekalian. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Yeremia 31. Tema kita adalah perjanjian baru, ya. Kita tahu apa itu perjanjian baru, Alkitab di perjanjian baru, tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar kumpulan kitab-kitab di perjanjian baru, sesuatu yang Tuhan adakan dan nubuatkan dari perjanjian lama. Kita baca Yeremia 31, saya akan mulai baca dari ayat 31 dan 33, saudara sekalian, ya. Yeremia 31, 31 dan 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, perjanjian baru sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, ya. Apa itu perjanjian baru? Saudara, ada seorang pria yang bekerja sebagai kepala cabang sebuah bank selama puluhan tahun, ya, 30-an tahun. Setiap kali dia masuk kantor selalu ada kartu nama kepala cabang, ya, orang penting, saudara sekalian, ya. Dia dihormati, dia orang penting, dia sibuk. Tapi sesudah 30 tahun lebih ya pensiun datang, begitu ya. Maka pada suatu titik dikatakan kartu namanya ditarik, ya. Kemudian kamu gak usah pakai jas lagi sekarang oleh sebab bukan kepala cabang lagi, ya. Kalau datang ke bank sebagai nasabah atau mantan kepala cabang, ya. Kemudian itu minggu terakhir Jumat dia kembalikan kartu kepala cabang. Jasnya sudah pulang ke rumah, dia gantung karena nggak perlu lagi, ya. Dia belum perlu jas itu lagi, saudara sekalian. Senin pagi dia duduk di teras, sepi, ya, sepi sekali. Tidak ada telepon berdering, tanya, Pak gimana keputusan rapat kita kemarin? Nggak ada lagi yang telepon, nggak ada yang konsultasi sama dia, nggak ada yang tanya pendapat dia. Tiba-tiba dia merasa baru saja dia memegang jabatan 30 tahun, hari Senin itu dia merasa seperti bukan siapa-siapa, nobody, saudara sekalian, ya. Dia merasa sangat tidak berharga, hidupnya sudah tidak ada gunanya, tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi, tidak ada gaji setiap bulan, begitu ya. Saudara, dia sedih, dia kosong, begitu ya, menyepi dia di situ, ya. Sampai satu sore, saudara sekalian, cucu perempuannya berumur 3 tahun datang, ya, berkunjung dan berlari melompat ke pangkuannya, saudara sekalian, ya, tertawa-tawa. Saudara, dia tiba-tiba disadarkan. Kenapa masih ada orang mau saya, gitu ya. Saya merasa sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak bagi kepala cabang, saya sudah tidak lagi ada income, saya sudah tidak ditanya lagi pendapatnya, ada rapat nggak ditanya karena sudah bisa jalan semua. Kok masih ada orang cari saya? Siapa? Cucu saya. Saudara, dia baru menyadari, ya, di mata cucu saya itu bukan dinilai karena jabatan. Saya kakeknya, ya. Kalau kakek nggak pernah pensiun, betul saudara sekalian, ya. Kalau kepala cabang bisa pensiun, nggak ada orang bilang mantan kakek, nggak ada, saudara sekalian, ya. Dia sadar itu, ya. Nah, saudara, kira-kira perasaan kontras itulah antara dia merasa kosong setelah tidak kerja dengan merasa dia diterima karena relasi, bukan jabatan, bukan penghasilan. Itu perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu simple. Di perjanjian lama, spiritnya adalah kita seperti kepala cabang tadi, ya.
Kita harus melakukan sesuatu, kita harus taat agar kita diterima. Kalau taat diterima, kalau tidak taat atau gagal taat ditolak. Jadi betul-betul di perjanjian lama spiritnya adalah bergantung kepada usaha kita. Ya, Tuhan sudah kasih hukum, hukumnya kudus dan jelas, tugas manusia mentaati hukum. Nah, kalau gagal, tolak. Terkutuklah orang yang tidak melakukan everything yang tertulis dalam hukum Taurat. Terkutuklah. Jadi siapa yang melanggar, saudara sekalian, fail. Ya, itu spirit di perjanjian lama demikian. Dan Tuhan tahu gak akan jalan itu. Sebab itu di perjanjian lama dia sudah bilang tadi yang kita baca di awal. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Yaitu apa? Di mana aku akan taruh Tauratku di hati mereka. Saudara, perjanjian baru muncul dengan kedatangan Yesus Kristus. Ya, dialah inti dari seluruh perjanjian baru. Artinya apa bedanya di perjanjian baru? Yesus lakukan semuanya bagi kita, sebab kita tidak bisa lakukan semua untuk diri kita sendiri. Maka di perjanjian baru spiritnya adalah Taurat, Injil ya di perjanjian baru, bukan Taurat. Sehingga bukannya kamu taat baru diterima, tapi terbalik, diterima karena itu mau taat. Spiritnya berbeda ya. Itu bukan mulai dengan usaha manusia, kamu mesti berusaha yang the best, nanti Tuhan baru terima. Tidak. Tuhan sudah terima kamu apa adanya, orang berdosa dengan darah Yesus disucikan, sekarang taat. Itu spirit perjanjian baru. Dan itu yang bisa jalan dalam hidup kita, saudara sekalian ya. Dan Tuhan tahu, aku akan mengadakan perjanjian baru. Saudara sekalian, apa yang berubah sebetulnya ya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru? Sebetulnya hukum Tuhan itu tetap sama. Ya. Yang berubah hati manusia. Karena karya Yesus menyucikan hati kita. Karena itu di dalam Yeremia 31 kita sudah baca tadi, ada perjanjian baru Tuhan janjikan. Dan Tuhan katakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskan dalam hati mereka. Hukum Tuhan sama, gak boleh diganti. Hukum Tuhan itu kekal, satu iota pun tidak akan lalu. Lama sama baru, same. Yang beda, hati manusia. Di perjanjian lama ditulis di loh batu, di perjanjian baru ditulis dalam hati. Dan Yeskiel juga mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati. Perjanjian baru adalah hati baru, bukan hukum baru. Hukum Tuhan tidak perlu diupdate, gak perlu diubah. Tuhan itu kekal, dia kudus adanya. Yang perlu diupdate dan ditransformasi hati kita. Hati lama harus digantikan hati baru. Itu spirit perjanjian baru. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kedatangan Yesus Kristus yang kita rayakan dalam Advent menuju Natal ini, saudara sekalian. Sebab itu ketika kita memasuki Advent kita diingatkan. Kita ini bersyukur sudah diberikan perjanjian baru. Ya, diberikan hati baru. Pertanyaannya, memasuki Advent dan Natal, apakah kita memang punya hati baru atau masih pakai hati lama? Ya, ada orang, saudara sekalian, memasuki Advent dan Natal dengan khawatir. Waduh, sibuk sekali acara gereja ini. Waduh, acara keluarga sibuk sekali. Cemas, ya. Diburu ini, diburu itu, tidak ada sukacita. Pertanyaannya, hati lama apa hati baru? Saudara sekalian, banyak orang di perjanjian lama seperti itu. Wah, ada hukum Tuhan, kita harus siap-siap ini. Tidak boleh main-main dan sebagainya. Saudara sekalian, mereka ketakutan, mereka cemas, bersandar pada kekuatan dan perbuatan sendiri. Berbeda ketika kita betul-betul mengerti inti perjanjian baru. Ya, yaitu apa? Tuhan yang mengerjakan semuanya dari A sampai Z. Ya, Tuhan yang merencanakan keselamatan, Tuhan yang mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan yang mengirimkan rohnya yang kudus, Tuhan yang menjaga iman kita sampai akhir. Tuhan melakukan semuanya. Sehingga kita bersandar pada anugerah Tuhan, ada sukacita, ada damai. Saudara, bagaimana mungkin orang di perjanjian lama bisa ada damai? Ya, tidak mungkin. Damainya itu temporary kalau waktu mempersembahkan korban. Ya, setelah itu akan gelisah seperti Martin Luther. Kapan lagi saya jatuh? Di dalam perjanjian barulah ketika Tuhan kerjakan semuanya, baru namanya damai dan jaminan, assurance. Di situ kita melihat sangat berbeda sekali. Sehingga ketika kita memasuki Advent, kita harus tanya pada diri kita, spiritnya spirit apa, saudara sekalian ya? Old heart, hati lama, apa hati baru? Aduh, gelisah sekali masuk Natal ini. Banyak acara kesibukan. Jangan sampai pohon Natal itu copot daunnya. Berbahaya sekali.
Saudara, kalau kita masih gelisah, khawatir, cemas seperti itu, kita belum menangkap hati baru yang adalah inti dari perjanjian baru. Tapi kalau kita masuk Natal dengan sikap Tuhan sudah kerjakan semuanya, Dia berikan anaknya, Dia berikan the best pada kita, saatnya saya give my best. Dengan sukacita, dengan damai. Itu hati baru. Itu sikap yang benar memasuki perjanjian baru. Nah saudara sekalian, apa ciri hati baru sesuai dengan perjanjian baru? Yang pertama, yang kita lakukan semuanya digerakkan oleh kasih, bukan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Rasul Yohanes mengatakan, di dalam Yesus hukuman kita sudah ditanggung. Kenapa masih takut? Kenapa kita tidak digerakkan oleh kasih? Saudara, di perjanjian lama memang orang hidup kebanyakan dalam ketakutan. Sulit membayangkan dalam kasih. Kenapa? Karena waktu Taurat itu hukum yang kudus diberikan di Gunung Sinai, yang menyertai pemberian Taurat itu guntur dan kilat. Siapa tidak takut? Siapa tidak takut saudara sekalian? Waktu diberikan hukum Taurat itu disertai guntur dan kilat, sampai orang Israel berkata pada Musa, Musa, jangan Tuhan dekat sama kami. Mati kami nanti. Kamu jadi mediator kami. Bahkan Musa ketika turun dari gunung, setelah bicara dengan Tuhan tanda kutip muka dengan muka, saudara sekalian ya, begitu dekat, muka Musa itu bercahaya. Israel ketakutan juga. Aduh Musa, mukamu bercahaya sekali, pasti selubung dong. Kita tidak tahan ngelihatnya. Saudara, di perjanjian lama mau dekat sama Tuhan harus ada takut. Karena begitu dahsyatnya, tidak ada jalan lain. Reaksi utama adalah takut. Karena pemberian Taurat seperti itu. Tapi memang Tuhan mengajarkan demikian di perjanjian lama ya. Tetapi kita juga tahu ketakutan tidak mungkin bikin orang taat. Saudara sekalian, kita sebagai orang tua tahu ya, kalau kita misalnya mengancam anak ya, kalau tidak dapat A ya, tidak ada hadiah Natal. Ya, mungkin ada orang tua berkata, berhasil ancaman saya begitu ya. Tetapi saudara sekalian, kita tahu pada akhirnya tidak pernah menghasilkan hati yang berubah. Saudara, ada seorang petenis, kalau saudara suka tenis, petenis juara dunia tahun 90-an ya, jadul sedikit ya, yaitu namanya Andre Agassi, memenangkan 8 Grand Slam ya. Orang mengira dia, waduh bisa main tenis 8 Grand Slam, pasti cinta tenis. Tidak, dia benci sama tenis. Dalam bukunya dia menulis, sesungguh-sungguhnya kalau aku boleh berkata jujur, aku sangat membenci tenis. Loh, kamu benci tenis kok bisa juara 8 kali? Karena saya takut sama papa saya. Setiap hari pulang sekolah, saya disuruh pukul tenis 2.500 kali. Kalau kurang, papa saya marah. Saya suka gak suka, capek gak capek, sakit gak sakit, harus pukul 2.500 kali. Mesin itu keluarin bola tenis, saya pukul 1. Mesin itu keluarin 2, sampai 2.500 kali. Saudara sekalian, kalau saya kurang 1 saja, ayah saya pasti marah. Saudara sekalian, memang sih ada hasilnya. Wah, orang tua harus strict gitu ya. Ada hasilnya. Andre Agassi jadi ranking 1. Tapi ketika dia sampai di puncak situ, hatinya kosong. Dia ternyata mengatakan jadi ranking 1, kenapa aku tidak bisa melenyapkan kekosongan di hatiku. Maka dia lari ke narkoba. Turun rankingnya 141. Ya, memang ketakutan bisa menghasilkan sesuatu. Tapi berapa lama sebelum kolaps? 141 rankingnya saudara sekalian. Saya kira orang yang mengikuti tenis pada zaman itu tidak akan geleng-geleng kepala. Sejelek-jeleknya ranking 1 turun ke ranking 10 pun sudah sangat-sangat jarang begitu ya. Biasanya pelan 1, 2, 3, 4, 5 disusul oleh yang muda. Ini drop 141. Dia achieve begitu banyak tapi dalam hati benci sama tenis karena ditakut-takutin sama papanya. Diancam saudara sekalian ya. Tapi dia akhirnya menemukan istrinya ya, Steffi Graf, petenis Jerman juga. Dia belajar apa itu kasih. Ya, pembicaraan dengan istri ini yang membangkitkan dia. Ketika dia mulai digerakkan oleh kasih, dia baru bisa main tenis lagi dengan spirit yang baru. Pelan-pelan naik ranking 1 lagi saudara sekalian. Ya, jadi swing begitu ya, begini. Cuma bedanya apa? Dulu ranking 1-nya karena ketakutan. Sekarang ranking 1 karena cinta kasih. Dan setelah itu ketika dia juara 1 lagi kan dapat banyak uang lagi ya. Uang itu dia gak ambil. Dia berikan pada anak-anak yang miskin. Kasih. Ya, kalau kasih itu lebih dari sekedar ranking 1 saudara sekalian ya. More than dapat juara. Mengasihi.
Perjanjian baru itu spiritnya kasih. Ya, bukan ketakutan, saudara sekalian ya. Kasih mengubah motivasi, saudara sekalian ya. Jadi jangan sampai kita itu memasuki perjanjian baru, menyambut Advent dan Natal, kita digerakkan oleh ketakutan. Kita mau digerakkan oleh kasih. Misalnya saudara sekalian ya, takut tidak diberkati, takut dihukum Tuhan, takut ini, takut itu. Itu bukan spirit New Testament, New Covenant, bukan saudara sekalian. Yesus lahir, perjanjian baru tiba, maka saudara sekalian hati baru. Hati baru apa? Digerakkan oleh kasih, bukan oleh ketakutan. Misalnya, kenapa kita ke gereja? Oh, saya harus ke gereja, kenapa? Takut tidak diberkati. Itu salah. Salah itu saudara sekalian ya. Di mana kasihnya? Kita ke gereja karena Tuhan sudah mengasihi kita dan saya mau membalas cinta kasih Tuhan. Harus digerakkan oleh kasih, bukan ketakutan. Kenapa kita bekerja? Oh, takut miskin. Jangan. Ada orang kerja juga nggak tentu kaya, saudara sekalian. Jangan bekerja karena takut miskin. Bekerjalah karena Tuhan begitu mengasihi saya, memberikan saya nafkah dan pekerjaan, saya mau kerja. Itu spirit perjanjian baru. Kalau digerakkan oleh ketakutan, perjanjian lama. Dan Tuhan sudah bilang, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu, kuberikan hati yang baru kepada kamu, hati yang keras kujauhkan, hati yang lembut kuberikan. Beda hatinya. Satu digerakkan, digetarkan oleh ketakutan, yang satu digerakkan oleh kasih. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan kenapa kamu melayani Tuhan? Takut tidak diberkati bisnis saya. Kalau saya tidak layani Tuhan, tidak ikut-ikut pelayanan, nanti bisnis saya gak diberkati. Itu bukan spirit perjanjian baru. Spirit perjanjian baru, kenapa kamu mau melayani Tuhan? Karena Tuhan begitu mengasihi saya mengasihi Tuhan. Apa ekspresi saya mengasihi Tuhan? Mengasihi tubuh Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya bagi saya di atas kayu salib. Itu spirit pelayanan, spirit perjanjian baru. Digerakkan oleh kasih. Saudara sekalian, bayangkan ada dua suami ya, suami A, suami B kita katakannya. Sama-sama kalau pulang pas jam 5. Begitu tank jam 5 langsung ambil kunci. Pulang ya. Clock out ya. Pulang. Tapi beda motivasinya. Suami A kenapa? Karena takut sama istrinya. Galak sekali istrinya. Kalau saya telat, kemana? Ya, istrinya pasang GPS di mobilnya sekolah. Kenapa? Kenapa begini arahnya? Ini bukan jalan pulang. Aduh, jam 5 saya masih jalan. Begitu ya. Kalau teras sedikit, perang dunia ketiga. Dia taat sih. Istrinya bilang, ini suamiku, suami yang baik. Aku bersyukur Tuhan kasih dia. Tapi dalam hati suaminya seperti gunung Sinai, saudara sekalian. Ada guntur dan kilat. Salah sedikit saya meleset, habis saya. Nah itu ya, kasihan sekali suami A. Begitu kan, taat, ya, istrinya bangga. Tapi dalam hati bukan dari kasih, dari ketakutan. Suami B berbeda, jam 5 juga pulang. Kenapa? Aduh, kasihan istri saya sudah seharian rawat bayi ya. Jangan sampai saya telat, dia harus kerjakan ini dan itu. Aku sayang istriku, aku ingin segera pulang supaya dia bisa istirahat. Beda dong, digerakkan oleh kasih. Saudara, saya yakin istri yang mengerti spirit perjanjian baru tidak akan takut-takutin suaminya. Kalau istri yang sering ancam suaminya, pasti dia ngerti, dia spiritnya masih di perjanjian lama. Demikian pula suami kepada istri. Demikian pula orang tua kepada anak begitu. Awas ya nak. Nanti kamu saya coret dari warisan namanya. Mengancam seperti itu saudara sekalian. Tidak melahirkan ketaatan karena hati baru bukan buatan ancaman manusia. Tetapi kasih Allah. Digerakkan oleh kasih. Itu baru bisa mengubah hati. Itu namanya perjanjian baru. Itu yang pertama saudara sekalian ya. Jadi jelas sekali taat karena kasih. Jangan karena takut saudara sekalian ya. Kita juga jadi orang Kristen, beragama Kristen. Jangan digerakkan oleh ketakutan. Tapi oleh cinta kasih. Yang kedua saudara sekalian ya, apa ciri khas hati perjanjian baru? Bersandar pada kuasa Roh Kudus, bukan pada usaha sendiri. Saudara perhatikan, tadi kita sudah baca Yehezkiel 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah ini yang Tuhan katakan, Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kenapa bisa menggenapi hukum Tuhan? Bukan menggenapi, kenapa bisa melakukan hukum Tuhan? Apa karena usahanya? Tidak. Perjanjian lama sudah membuktikan manusia melanggar Taurat. Tidak ada satu orang pun yang melakukan Taurat. Hanya setelah Tuhan Yesus datang, Roh Kudus diberikan, baru orang bisa melakukan Taurat dengan baik.
Karena ditaruh oleh Tuhan di hatinya oleh Roh Kudus dan dikasih kekuatan oleh Roh Kudus. Saudara, di perjanjian lama Tuhan katakan ini hukum Tuhan, kerjakan. Itu kewajiban manusia. Hasilnya apa? Israel gagal. Bukan karena hukumnya terlalu berat, bukan karena hukumnya salah, tidak. Hukum Tuhan perfect dan benar, ya, selama-lamanya. Tapi manusia di bawah dosa tidak ada kekuatan melakukan hukum itu. Sehingga seperti kita lihat cermin, hukum Taurat seperti cermin, kasih tahu kepada kita di sini ada kotoran, di sini ada kotoran, kemudian mukanya itu tidak bersih. Apakah cermin bisa membersihkan kita? Tidak. Cermin hanya kasih tahu ini kamu kotornya di sini, sini, sini. Cermin tidak ada power. Tidak ada power membersihkan wajah kita. Harus dengan darah Yesus dan kuasa Roh Kudus. Karena itu Taurat tidak bisa selamatkan orang. Taurat cuma kasih lihat kita, ini diagnosa kamu ya. Tapi Taurat gak bisa ngobatin. Taurat seperti mesin MRI, kasih tahu kita di mana ada masalah. Seperti CT scan, kasih tahu di mana kita ada masalah. Tapi pengobatan tidak bisa dari mesin MRI, tidak bisa dari CT scan. Saudara sekalian, itu perbedaannya ya. Injil oleh kuasa Roh Kudus itulah yang menyelamatkan kita. Saudara, manusia di perjanjian lama bisa dibayangkan hidup terjebak ya. Dia tahu apa yang benar, dia tahu wajib lakukan hukum Tuhan kudus, tapi tidak ada kekuatan. Ada seorang, saudara sekalian ya, bernama Brian Welch. Ini dunia musik metal, saudara sekalian ya. Banyak dari kita tidak suka musik metal, termasuk saya, saudara sekalian ya. Tapi ada kisah menarik oleh seorang yang bernama Brian Welch yang mendirikan grup metal Korn, ya, Amerika, Korn ya namanya, KORN. Tahun 2005 dia itu lagi jaya-jayanya, ini kisah lama ya, banyak fans, banyak uang begitu ya. Tetapi ternyata di balik itu dia kecanduan narkoba. Tapi dia sadar, saudara sekalian, nggak boleh saya begini. Kenapa? Dia digerakkan oleh kasih. Ya, kita bicara kasih lagi ya. Kenapa? Dia sayang putrinya yang usia 6 tahun. Jangan sampai putri saya punya papa pecandu. Jadi dia sayang sekali sama putrinya, maka dia mau berhenti dengan tekad willpower, mau berhenti saya ya. Tidak boleh begini, demi anak saya mesti berhenti. Saudara sekalian, betul-betul dia bawa itu narkoba ya yang dia beli, dia buang ke toilet, dia flush. Dia flush ya. Aduh, senang. Saya bapak yang baik ya, saya sayang anak saya. Enggak boleh saya seperti itu. Baru berapa jam dia sudah merangkak di karpet, saudara sekalian. Cari sisa-sisa narkoba, ada bubuk yang ketinggalan gak? Saudara, dia tidak bisa lepas. Apakah dia sayang anaknya? Sayang. Masalahnya bukan dikasih, masalahnya di kuasa. Dia sayang anaknya, dia mau lepas, gak bisa. Sudah buang ke toilet, dia cari lagi, beli lagi, karena ada uang, saudara sekalian, ada kesempatan. Sampai akhirnya dia berseru dalam keadaan desperate itu, saudara sekalian. Tuhan, jika engkau nyata, engkau ada, tolong saya, ambil kecanduan ini daripadaku. Aku sudah berusaha tapi gak bisa. Saudara sekalian, dalam kesaksian dia menulis ajaib loh. Setelah dia doa begitu, tiba-tiba sepertinya Roh Kudus menjamah hatinya. Kok tiba-tiba setelah dia amin, tidak mau narkoba lagi. Dan betulan, setelah amin, gak pernah nyentuh narkoba. Saudara sekalian, dia berkata, saya aneh, ini kesaksian dia ya. Waktu saya berusaha berhenti, saya masih bertekad sayang anak saya. Gagal. Saya di karpet, saya kais-kais itu sisa narkoba. Setelah saya berseru dengan keputusasaan saya, Tuhan, saya gak bisa dengan kekuatan saya. Hanya dengan kuasamu. Gak ada keinginan lagi mau cari narkoba. Saudara, saya tidak mengatakan kisah Brian ini akan jadi garansi. Kalau orang mau keluar gimana-gimana langsung instan terjadi. Tapi poinnya kan sama. Kalau kita mengandalkan kuasa kita, termasuk cinta kasih kita, pasti fail. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Maka tahun 2005 yang sama itu, dia dibaptis di Sungai Yordan. Ya, nggak tahu kenapa Sungai Yordan, di gereja biasa kan juga boleh ya. Saudara, dan tahun 2013, 8 tahun setelah itu, setelah dia dimuridkan, dia bertumbuh, dia kembali ke musik metal lagi. Orang berkata, Brian, sudah diselamatkan Tuhan dari situ, masa balik ke situ? Saya bukan balik untuk cari uang, cari ketenaran. Saya masih banyak fans, masih banyak orang tunggu saya mau jangkau mereka buat Kristus. Maka sebelum pentas metal itu dia doa di belakang panggung ya. Kemudian di tengah-tengah pentas dia perkenalkan Yesus Kristus. Berbeda sekali saudara sekalian ya. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa membuat orang seperti ini. Bukan daging, bukan kekuatan. Saya punya tekad, saya cinta keluarga saya gini. Tetap aja gagal.
kalau kita tidak bersandar pada kuasa Roh Kudus. Karena di perjanjian baru spiritnya adalah bersandar pada kuasa Roh Kudus, bukan pada kemampuan bahkan niat baik kita sendiri. Saudara, itu lihat bedanya ya. Ada orang yang mengatakan saya mesti memperbaiki kelakuan saya, tapi Tuhan katakan tidak. Aku lakukan transplantasi jantung. Ku cabut daripadamu hati yang lama yang keras itu, ku berikan hati yang baru. Ini transplantasi. Bukan sekedar operasi biasa, saudara sekalian. Betul-betul karya Tuhan, karya Roh Kudus ya. Itu sebabnya banyak manusia, meskipun banyak orang Kristen, meskipun sudah sekarang ya dalam Yesus, sudah perjanjian baru, sering kali tanpa sadar seperti di perjanjian lama, mengandalkan dia punya niat, mengandalkan dia punya usaha, tidak berseru dari keputusasaan Tuhan, tolong saya, mana mungkin saya bisa melayani kalau bukan dengan kuasa Roh Kudus. Ini pekerjaan kudus, mana mungkin daging bisa menjalankannya. Murid-murid Yesus, sini bersama aku, berjaga-jaga, tidur. Cuma suruh berdoa berjaga-jaga sama Yesus, tidur. Yesus berkata, roh penurut tapi daging lemah. Justru mesti berdoa dan berjaga-jaga. Mengandalkan kuasa Tuhan. Mengandalkan mereka punya kekuatan, kesegaran. Ngantuk, 1 jam pun gak bisa, kata Yesus. Saudara bayangkan, ya, daging itu gak bisa apa-apa. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, sebentar lagi kita masuk Natal, kita akan masuk tahun baru 2026. Biasanya apa yang orang lakukan menuju 2026? Bikin apa biasanya? Resolusi. Tahun 2026, Tuhan, saya akan baca Alkitab tiap hari. Wah, luar biasa. 2025 bolong-bolong soalnya, saudara sekalian ya. Tahun 2026 saya akan berhenti marah-marah. Niat ya. Bagus. Ya, saudara, dan saya harus bikin ya. Tapi sayangnya kalau mengandalkan kuasa sendiri, minggu pertama semangat, betul saudara sekalian ya, 1 Januari sampai 7 Januari. Minggu kedua, mulai ada lubangnya sedikit ya. Senin Selasa baca, Rabu Kamis nggak baca, Jumat Sabtu nggak baca ya, Minggu baca di gereja, begitu kan? Lalu bulan kedua lupa resolusinya. Saudara, kemudian orang mengatakan, percuma saya tahun ke tahun seperti ini. Saudara, memang itu masalahnya. Ketika kita hanya mengandalkan niat baik dan resolusi kita, pasti fail. Tapi kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, saya tidak katakan andalkan kuasa Roh Kudus tidak ada pergumulan, semuanya akan jalan tol lancar, tidak. Tapi masih ada kekuatan untuk kita bangkit dan mengatakan saya masih lakukan. Itu kuasa Roh Kudus. Saudara, ada seorang ibu yang masih menyimpan dendam karena waktu dia dulu berbisnis ditipu oleh rekannya yang mengaku Kristen. Ditipu oleh orang bukan Kristen, sakit hati. Ditipu oleh orang yang ngaku Kristen, lebih sakit lagi. Ya, karena ada unsur kepercayaan, trust di sana. Saudara, dia berusaha mengampuni tapi nggak bisa. Mulutnya katakan, ya aku sudah mengampuni, tapi dari mana dia tahu dia belum mengampuni? Setiap kali lihat foto orang itu, gemeter tangannya, gemeter jantungnya. Berarti dia tahu ada sesuatu, masih menahan kebencian, masih menyimpan dendam. Dan saudara, dia sudah berusaha, dia berusaha melupakan, tapi tiap kali pas kelihat fotonya begitu ya, mungkin di Instagram di mana, tidak bisa. Maka dia datang kepada hamba Tuhan ya. Kemudian dia cerita, saya sudah berusaha Pak, saya sudah ini, sudah itu, saya sudah doa dan sebagainya, tapi kok seperti ini. Saudara, hamba Tuhan itu mengingatkan, ibu, mengampuni itu bukan tindakan natural. Gak ada di antara kita mau mengampuni. Daging tidak bisa mengampuni. Yang bisa mengampuni Roh Kudus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kamu bisa mengampuni. Itu supranatural. Saudara, akhirnya dia berubah doanya. Tuhan, dia jujur sama Tuhan. Sesungguh-sungguhnya aku belum mengampuni. Tuhan tahu tiap kali aku lihat foto dia, aku gemeter. Ya, hatiku marah. Ingin kecelakaan terjadi pada orang itu. Mohon Rohmu yang kudus tolong kuatkan aku. Sungguh-sungguh bisa mengampuni. Nah, itu pelan-pelan saudara sekalian. Pelan-pelan. Setelah lewat berapa bulan, setiap kali tidak sengaja lihat foto orang itu, reaksinya sudah berbeda. Kita tahu hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu spirit perjanjian baru karena Tuhan berikan kita hati baru dan Roh Tuhan diam dalam hati itu. Karena itu kita punya kekuatan. Bukannya tanpa pergumulan, tapi kita pasti menang. Saudara sekalian, itu sebabnya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, pengetahuan kita, bahkan niat baik. Saya ada niat melayani, betul. Tapi kalau kita tidak sandar kuasa Roh Kudus, niat itu tidak bisa. Tidak tercapai. Dan tidak mungkin kita bisa realisasikan. Yang ketiga, saudara sekalian, apa hati perjanjian baru itu? Selain kasih, bukan ketakutan. Kuasa Roh Kudus, bukan andalkan kekuatan diri. Yang ketiga, saudara sekalian,
status anak, hati anak, bukan budak. Nah, ini harus dibedakan ya. Paulus katakan dengan jelas. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Natal itu ya. Dan takluk kepada hukum Taurat, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Anak, hati anak, saudara sekalian. Saudara dan saya di perjanjian baru setelah Yesus datang itu artinya apa? Kita berpikir, kita bertindak, kita merasa sebagai anak, bukan sebagai budak. Di perjanjian lama, manusia meskipun ya dia umat Tuhan, umat pilihan Israel, tetap ketakutannya ketakutan seorang budak. Tapi betul-betul dengan kedatangan Yesus kita bisa menjadi anak. Saudara sekalian, apa bedanya anak dan budak? Perhatikan ini ya, budak atau mungkin di zaman kita pegawai begitu ya. Kalau sakit, budak langsung takut. Kenapa? Pasti tuanku akan membuang aku karena sudah tidak berguna, tidak efisien. Itu budak. Kalau sakit dia khawatir. Nah, tanya kepada orang zaman sekarang, kamu orang kerja ya pegawai, khawatir kan kalau sakit? Khawatir. Perusahaan bisa lama-lama saya sakit kepanjangan, perusahaan berhentiin saya. Gak bisa kerja. Semua sakit khawatir. Tapi coba lihat seorang anak. Waktu dia sakit senang. Satu, gak usah masuk sekolah. Betul saudara sekalian? Senang dia. Yang kedua, papa mama lebih perhatian. Wah, makanan kesukaan saya dibeliin, mainan semua dibeliin. Anak tidak takut sakit. Itu aja udah beda. Budak takut sakit, pasti dibuang. Gak boleh tinggal di rumah lagi, gak ada gunanya, buang sana. Terserah. Kalau anak makin disayang. Ada orang ngalamin sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen dia mengatakan, Tuhan tidak sayang saya. Saudara sekalian, kalau kita berpikir sebagai anak ketika sakit dia tidak pikir orang tua tidak sayang dia. Dia pikir orang tua pasti lebih sayang dia. Itu pikiran anak berbeda ya. Tapi bisa seorang anak berpikir dan hidup seperti seorang budak. Contohnya siapa? Anak sulung. Anak sulung itu yang Yesus cerita perumpamaan anak yang hilang ya. Saudara, kita tahu kan Yesus cerita ada bapak punya 2 anak, 1 sulung, 1 bungsu. Bungsu minta warisan pergi. Yang sulung ini tanda kutip setia begitu ya. Tapi begitu anak bungsu ini yang berfoya-foya bertobat dan kembali, apa sikap anak sulung? Tidak senang dan marah kepada bapaknya. Coba perhatiin kata-kata dia. Ini anak lo ya, tinggal sama-sama bapaknya terus, anak sulung. Anak sulung tuh warisannya kan lebih banyak, saudara sekalian ya. Dia katakan begini pada bapaknya. Bapak, aku sudah melayani bapak bertahun-tahun. Wah, kok anak sama bapak melayani? Ini kata-kata pegawai. Ini kata-kata budak, saudara sekalian, bukan kata-kata anak. Perhatikan ya. Ini anak lo ya, tapi pikirannya seperti itu. Dan pakai kata dulos lagi, saudara sekalian ya. Aku sudah, ya seperti pembantu begitu ya. Kemudian, aku tidak pernah melanggar perintah. Itu mentalitas budak. Perintah harus dilakukan, kalau enggak kamu akan gini. Ya itu, anak bukan sengaja melanggar perintah, tapi anak enggak concern soal perintah ya. Yang ketiga, tetapi kamu tidak pernah memberi aku apa-apa, mengadakan pesta buat aku, minta upah. Saudara sekalian, ini mentalitas budak. Statusnya anak tinggal dalam rumah, tapi mentalitasnya budak. Ya. Sering kali orang Kristen seperti ini kepada Tuhan. Tapi luar biasa apa jawab bapaknya? Yang pertama, anakku. Itu jawaban bapak yang pertama, my son. Kalau saya boleh terusin pakai bahasa saya, kenapa kamu ngomong seperti budak? Ya, itu terjemahan saya sendiri, saudara sekalian ya. Tapi bapaknya di aslinya dalam perumpamaan Yesus katakan, dia berkata, anakku, ini identitas. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ini relasi. Urusan apa? Perintah, ya, upah, begitu kan ya. Melayani bertahun-tahun, itu bahasa pegawai. Kamu anak. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Warisan, saudara sekalian. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapak selalu lihat kita sebagai anak. Kita seringkali ngelihat diri kita sebagai budak dan Allah Bapa sebagai Tuan.
Saudara, kalau kita betul-betul sudah ada di spirit perjanjian baru, kita bersyukur. Tuhan Yesus datang supaya kita bukan lagi budak, tetapi kita betul-betul jadi anak. Anak yang percaya kepada Bapaknya, yang tidak hidup dengan cara pikir budak, cara pikir pegawai, dan tidak hidup dengan spirit seperti di perjanjian lama. Saudara, ada dalam momen bersejarah, saya ingat Piala Dunia di Qatar ya, 2022. Kan juaranya Argentina, saya nonton itu saudara sekalian ya. Wah, saya ikut senang. Kenapa? Karena Lionel Messi itu sudah bertahun-tahun ikut nggak juara-juara ya. Dia sudah menang banyak hal, tapi dia bilang satu hal saya masih belum tercapai, memenangkan negara saya. Jadi saya ikut senang waktu dia itu menang ya. Tapi saya baru tahu ada aturan ya, kalau orang menang, negaranya menang, itu piala dunia itu tidak boleh disentuh. Nggak cuma dibawa, disentuh tidak boleh, kecuali hanya oleh pemenang dan kepala negara. Wah, saudara, piala itu sakral sekali ya. Hanya tim Argentina dan presiden. Presiden mana ya? Presiden Qatar, presiden mana pokoknya. Hanya mereka yang boleh. Ya, yang lain tidak boleh. Kepala negara boleh, pemenang boleh. Yang kalah ranking 2 tidak boleh. Wartawan tidak boleh, saudara sekalian ya. Petugas keamanan jaga ketat. Ya, selebriti terkenal tidak boleh mau selfie, tidak boleh. Itu sakral piala dunia sepak bola itu ya. Mereka dianggap orang luar. Menurut protokol tidak boleh sentuh. Setelah upacara selesai, saudara, tiba-tiba ada 3 anak kecil berlarian, saudara sekalian ya. Bukan cuma pegang, digendong piala dunia ya, saudara kan. Wah, semua yang melihat itu kaget sekali. Orang siapapun tidak boleh pegang. Kenapa ini 3 anak kecil kok berani pegang? Ternyata security juga tidak kejar-kejar anak kecil itu, tidak bilang hati-hati ya nak, hati-hati jangan jatuh lu itu, nggak ada. Juga FIFA tidak lakukan apa-apa. Saudara sekalian, kenapa nggak apa-apa 3 anak itu? Saudara tahu itu anak siapa? Anak Lionel Messi. Kenapa nggak apa-apa? Karena bapak mereka pemenang. Anak tuh beda, ya. Semua tidak boleh. Tim yang main pun yang kalah tidak boleh, pegang pun tidak boleh. Tapi anak istimewa ya, karena bapak mereka sang juara. Nah, itulah keistimewaan. Jadi anak Lionel Messi saja sudah begitu istimewa, apalagi kita jadi anak Tuhan. Saudara sekalian ya, kita punya akses seorang anak kepada Bapa di sorga. Saudara perhatikan, orang kalau mau ketemu presiden harus lewat berapa lapis protokol security. Tapi anaknya presiden pakai celana pendek, pakai kaos oblong, masuk aja begitu tidak diperiksa. Anak itu beda. Dan kita punya akses seperti itu kepada Bapa di sorga. Saudara, betapa bersyukurnya kita boleh menjadi anak Tuhan melalui Yesus yang datang dan menebus kita. Jadi kalau kita sekarang berdoa, mari kita berdoa dengan penuh semangat seperti seorang anak. Jangan seperti seorang budak. Aduh, kalau gak doa gak diberkati nih. Kalau gak doa pasti Tuhan marah. Kalau Tuhan marah pasti saya badannya sakit. Saudara, kita tidak mau mendekati Tuhan dan berpikir seperti budak. Karena kita sudah di perjanjian baru. Ya. Saudara, ketika ada orang melakukan dosa, kalau budak pasti lari. Nanti dihukum Tuhan. Kalau anak cari bapak berkata, "Bapak, aku sudah bersalah, berdosa kepada Bapak. Ampuni aku." Kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita anak Tuhan, cari Tuhan, jangan lari. Saudara, itulah anak ya, karena kepada anak diberikan pengampunan, penerimaan, diberikan perlindungan, dan itulah kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Saudara, kita bersyukur Natal adalah perayaan datangnya perjanjian baru ya. Yesus lahir menggenapi perjanjian baru supaya kita punya hati baru. Maka saudara sekalian, kalau punya hati baru, biarlah kita ingat dan kita terapkan ya hati baru ini. Yang pertama, apapun yang kita lakukan, biarlah digerakkan oleh kasih. Kita melayani karena kasih, kita gereja karena kasih, kita pulang rumah tepat waktu karena kasih, bukan karena ketakutan. Ya. Kita nggak mau datang gereja karena kita kalau nggak datang gereja Tuhan nggak berkati. Ya. Kita tidak mau menjadi orang yang melayani, kalau nggak melayani nanti Tuhan kasih hukuman, tidak. Kita mau digerakkan oleh kasih. Yang kedua, hati perjanjian baru adalah hati yang bersandar pada kuasa Roh Kudus, bukan sekedar niat baik. Saya ada niat begini, saya ada niat begitu, saya kepingin begini. Tetapi dalam hati kita harus sungguh, Tuhan kuatkan aku, tolong aku. Aku gak bisa even melakukan apapun tanpa kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Di luar aku, you can do nothing. Nothing, saudara sekalian, Yesus katakan. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan berbuah.
Yang ketiga, saudara sekalian, hati yang ingat, hati seorang anak, ya, bukan hati budak. Saudara, kalau kita sakit seperti anak, kita tahu kita akan mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Kita tidak perlu mempertanyakan kasih Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Itu perjanjian baru. Kita bukan budak, kita anak, ya. Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak Dia yang kekasih melalui Tuhan Yesus yang telah datang, mati dan bangkit untuk kita. Maka kita mau hidup kudus. Bukan dari rasa takut seorang budak, takut dihukum, tapi hati seorang anak yang mengatakan, itu Bapak saya, Allah adalah Bapak saya mau jadi serupa dengan Dia. Kita mau hidup kudus menjadi serupa dengan Yesus. Dari kasih, mengandalkan kuasa Roh Kudus, dan ingat, kita ini anak, saudara sekalian, ya. Sambil kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana kita akan menjadi serupa sepenuhnya, secara sempurna, bersama menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi mari kita di dalam menyambut Advent yang pertama ini, menjelang Natal, saudara sekalian, dalam Advent yang pertama, mari kita datang kepada Bapa sebagai anak, apa adanya, bukan dengan ketakutan budak, tapi dengan cinta kasih, digerakkan oleh kasih Tuhan. Dan mari kita andalkan kuasa Roh Kudus, gak perlu kita tunggu sempurna. Here we are. Kita katakan pada Tuhan, dan Tuhan menyambut, memeluk kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan tahu kami terjebak dalam dosa dan pelanggaran kami. Tapi jauh sebelum kami lahir, ya Tuhan, Kau sudah merencanakan suatu perjanjian baru. Agar kami boleh diselamatkan dan diberikan hati yang baru. Tuhan, kami rindu apapun yang kami katakan dan kami lakukan, semuanya lahir dari kasih, bukan ketakutan. Dan kami rindu Tuhan dalam semua yang kami lakukan dan kami niatkan sekalipun, kami boleh mengandalkan kuasa Roh-Mu yang kudus, bukan mengandalkan usaha kami. Dan Tuhan, kami bersyukur, kami boleh berbicara kepada Engkau, berdoa kepadamu sebagai anak. Kami tidak perlu takut seperti budak. Tuhan, tolong kami boleh mengingat betapa besarnya cinta kasih Tuhan, khususnya ketika kami ada dalam suasana Advent menjelang Natal. Kami berdoa, Tuhan, kuatkan kami supaya dengan sukacita dan damai dan cinta kasih Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh merayakan cinta kasih Tuhan, pemberian Tuhan yang begitu besar, yaitu anak-Mu sendiri. Dan kami rindu Tuhan bukan hanya pada waktu Natal, bahkan masuk ke tahun yang baru, kami boleh sungguh digerakkan oleh kasih dengan hati yang terus bersandar pada kuasa Roh Kudus. Kami mengikut Engkau dan percaya kepadamu sebagai anak yang percaya kepada Bapaknya. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga yang selalu melindungi, menjaga dan mendengarkan doa kami. Tolong kami Tuhan, pakai kami sehingga kami boleh sungguh menjadi saluran berkat dan kami boleh sungguh menyenangkan Tuhan karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dengarlah doa kami, terimalah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.